Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembahasan pengujian hipotesis. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mbak Rahma Fajriani, yang kedua ada saya sendiri, Reza Fernandi, yang ketiga ada Mbak Nur Sofiatus Solihah, yang keempat ada Mbak Diah Ayu Istiqomah, dan yang terakhir atau yang kelima ada Mbak Mita Wulandari. Pada penugasan kami kali ini, kami telah membagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian hipotesis, yang kedua ada macam-macam hipotesis, yang ketiga ada pengertian pengujian hipotesis, dan yang keempat ada prosedur pengujian hipotesis, yang nantinya akan dibaca secara bergantian oleh anggota-anggota dari kelompok kami. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita langsung ke videonya. Selamat menonton! Pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani dari 2 kata, yakni hypo dan tesis. Hypo yang berarti lemah atau kurang, sementara tesis berarti teori dan juga berarti pernyataan. Sehingga secara sederhana hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Contoh hipotesis. Contoh kasus pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa HES IAIN Salatiga sama dengan 20 jam per minggu. Rata-rata belajar mahasiswa HES IAIN Salatiga semester 5 dan mahasiswa semester 3 sama. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hipotesis. Ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu suatu hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang nilai atau variabel mandiri terhadap konstanta tertentu. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu suatu hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara 2 atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu suatu hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan prosedur dan langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika. Diakhiri nanti pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuat keputusan apakah menolak sebuah hipotesis ataukah gagal menolak hipotesis tersebut. Prosedur pengujian hipotesis. Tahap ke-1 menentukan hipotesis, tahap kedua menentukan tingkat signifikasi, yang ketiga menentukan statistik uji, tahap keempat menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Tahap ke-1 menentukan hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol pernyataannya selalu dengan menyertakan sama dan dengan atau sama dengan. Hipotesis alternatif pernyataannya selalu menyertakan tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Tahapan yang kedua, yakni menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah besar kecilnya resiko di mana kita membuat kekeliruan, yakni menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Tingkat signifikansi biasanya dituliskan dengan alfa. Adapun kebalikan dari tingkat signifikansi, yakni tingkat kepercayaan, yang nilainya adalah 1 dikurangi alfa atau 1 dikurangi tingkat signifikansi. Besaran alfa yang biasa digunakan dalam pengujian hipotesis selama ini adalah 1%, 5%, dan 10%. Jika meneliti menggunakan alfa 5% atau yang nilainya setara dengan 0,05, biasanya ditulis dengan alfa 0,05, berarti tingkat kesalahannya adalah 5%, atau dengan kata lain tingkat kepercayaannya bahwa kita telah melakukan kesimpulan yang benar adalah 95%, didapat dari 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95 atau sama dengan 95%.
Baik, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, menentukan statistik uji. Statistik uji berisikan perhitungan rumus-rumus tertentu yang digunakan. Statistik uji atau metode analisis statistika yang digunakan tergantung pada beberapa hal yang diantaranya adalah tujuan penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian, banyaknya variabel pada penelitian, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan mengenai statistik uji. Yang pertama, berdasarkan jenis parameter. Ada tentang rata-rata, tentang proporsi, tentang varian. Kemudian berdasarkan jumlah sampel. Yang pertama, sampel besar, yaitu jika sampel yang digunakan lebih dari 30. Kedua, sampel kecil, yaitu jika yang digunakan kurang dari 30. Dan selanjutnya, berdasarkan jenis distribusinya. Itu ada yang pertama dengan distribusi Z, kedua dengan distribusi C-square, yang ketiga dengan distribusi T-student, yang keempat dengan distribusi F. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan 4, menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Hipotesis 0 ditolak apabila pertama, uji dua arah, yaitu nilai statistik, uji kurang dari nilai tabel, dan nilai statistik, uji lebih dari nilai tabel. Yang kedua, uji satu arah. Arah kanan, yaitu nilai statistik, uji lebih dari nilai tabel. Arah kiri, yaitu nilai statistik, uji kurang dari nilai tabel. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan hasil uji statistik dengan nilai tabel, yakni memutuskan apakah menolak hipotesis 0, gagal menolak hipotesis 0. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kekhilafan yang kami perbuat selama melakukan atau membuat penugasan ini. Semoga ilmu yang kami berikan melalui pemaparan materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Kami akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.